mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Siliwangi Tasik. Pada hari ini 13 Juni tahun 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan materi organ sistem reproduksi wanita pada siswa kelas 11 SMA Negeri 14 Garut. Untuk lebih jelasnya, materi kita simak video pembelajarannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Bagaimana, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk siap. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan lakukan cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa hadir juga ya. Oke. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu di sini akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan klik link di bawah ini ya, dengan menggunakan modul yang sudah di-share ke grup WA kita ya. Silahkan kalian kerjakan. Ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian ya sebelum materi Ibu sampaikan. Silahkan kerjakan. Dari hasil pretest tadi ternyata yang peringkat pertama ada Rizky. Wah, hebat, sudah nilainya betul semua ya. Kemudian ada Sidik, ada Aldi, yang ketiga Faisal dan Andika. Itu 5 besar dan umumnya ke bawah ya. Untuk selanjutnya, di sini Ibu punya sebuah pertanyaan. Masih ingatkah materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Apabila kalian masih ingat ataupun lupa, silakan kalian ketikkan di menti.com ini yang udah Ibu share ke WA group masing-masing. Kalian isikan apa yang kalian ingat materi yang sebelumnya. Silakan ketikkan. Ada yang menjawab organ reproduksi laki-laki, reproduksi pada laki-laki, kemudian sistem reproduksi laki-laki ya. Kemudian organ sistem reproduksi manusia ya. Yang lainnya apalagi udah dijawab semuanya. Sistem reproduksi kan manusia itu terdiri dari 2 ya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya. Kita hari ini akan masih mempelajari sistem reproduksi. Namun ya, karena kemarin kita sudah mempelajari sistem reproduksi laki-laki, sekarang kita bahas yaitu sistem reproduksi pada wanita. Seperti yang Ibu tampilkan di sini, ada grup apa nih yang lagi viral? Ya, kita Ibu bukan menjelaskan materi reproduksi pada baby ya, tetapi reproduksi pada organ reproduksi pada wanita. Adapun manfaat kita mempelajari organ reproduksi, terutama organ reproduksi wanita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bahwa kita ya, apalagi sebagai wanita, laki-laki juga perlu, karena kalian punya orang tua, punya saudara perempuan atau yang lainnya, sebagai
berbagai pengetahuan yang akan diberikan kepada mereka. Tentunya laki-laki juga harus mengetahui tentang reproduksi wanita, tidak hanya reproduksi pada laki-laki. Nah, gunanya untuk apa? Supaya kita tahu bagaimana cara memelihara, ya, apa yang akan ditimbulkan dari sistem reproduksi ini, atau penyakit apa yang akan kita derita dari sistem reproduksi ini, dan bagaimana cara pencegahannya sehingga kita bisa menjaga sistem reproduksi masing-masing. Nah, itu manfaat dari kita mempelajari organ reproduksi, terutama pada reproduksi wanita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya, di mana kalian sebagai peserta didik hari ini Ibu menggunakan metode model problem based learning, ya. Kalian harus dapat yang tujuan yang pertama menyebutkan organ reproduksi dalam dan luar pada wanita. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua menjelaskan fungsi organ reproduksi dalam dan luar pada wanita. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian harus dapat menjelaskan hormon pada wanita. Dan tujuan yang berikutnya, kalian harus dapat mengurutkan proses oogenesis. Tujuan yang berikutnya, kalian harus dapat menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Dan tujuan yang berikutnya yaitu kalian harus dapat menyimpulkan keterkaitan gangguan sistem reproduksi dengan struktur dan fungsi organ reproduksi. Dan tujuan yang terakhir yaitu kalian nanti harus dapat menyajikan gagasan penyelesaian masalah gangguan sistem reproduksi pada wanita berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk presentasi solusi. Nah, itu tujuan materi yang harus kita capai hari ini. Di sini Ibu berikan link dan barcode untuk membuka video mengenai apa ya? Maaf, belum Ibu tulis di sana mengenai kanker serviks pada wanita, ya. Nanti kalian buka, ya, link video tersebut atau melalui barcode ini, ya. Video ini telah tayang di CNN Indonesia. Silahkan nanti kalian amati video tersebut, ya. Nah, di sini penjelasan kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Nah, setelah kalian nanti mencermati video yang ada di link ini, silahkan tentukan masalah yang ditemukan oleh kalian dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu tadi mengenai kanker serviks pada wanita, terutama di Indonesia, ya. Hari ini di video tersebut kita bahas kanker serviks yang terjadi di Indonesia. Nah, namun dalam menentukan masalah sampai pada solusi yang tepat, kalian itu harus berdasar pada yang pertama klaim, ya. Apa itu klaim? Klaim itu suatu gagasan, kesimpulan, hipotesis atau pendapat terhadap suatu kejadian atau fenomena. Yang kedua harus berdasar yang namanya eviden. Apa itu? Bukti yang digunakan untuk mendukung klaim. Dan yang ketiga harus berdasar pada reasoning, yaitu alasan yang diberikan untuk menghubungkan antara eviden dan klaim. Nanti pada saat diskusi akan Ibu bimbing untuk kalian dapat menentukan klaim, eviden, dan reasoning ini, ya. Berikutnya Ibu di sini akan bagikan menjadi 4 kelompok. Di antaranya ada kelompok 1 yang diketuai oleh Adianti, ya. Kemudian ada Eka, Rizky, Dani, dan Faisal. Di kelompok 2 ada Sri Devi, Tasa, Deva, dan Angga. Kemudian di kelompok 3 ada Albi, Jihan, Alia, Gilang, dan Jihan, ya. Yang satu pakai Z, yang satu pakai C. Kemudian kelompok 4 ada Andika, Citra, Samsulija, Tagis, dan ini Andika lagi, ya. Dan siapa? Dodi, ya, satu lagi. Nah, nanti
nanti kalian buka LKPD Ibu ini ya. Sebelum Ibu jelaskan LKPD ini, silakan kalian sekarang untuk berkelompok terlebih dahulu. Silakan untuk berkelompok. Sebelum kalian berkelompok atau berdiskusi mengerjakan LKPD, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Ibu berikan ini link dan barcode untuk membuka LKPD Ibu ini yang sudah Ibu share seperti biasa. Kalian nanti tinggal buka aja. Nah, di sini ada perintahnya. Yang pertama, kalian kerjakan LKPD dengan cara berdiskusi dengan kelompok. Kemudian siapkan buku sumber atau internet untuk menjawab pertanyaan, pahami dan pelajari video yang disajikan. Kemudian berdasarkan video yang kalian amati, tentukan masalah apa yang ingin Anda angkat menjadi masalah utama yang akan dicari solusinya bersama kelompok. Kemudian diskusikan bagaimana kelompok Anda menyelidiki dan menginvestigasi masalah tersebut dan bagaimana cara Anda bersama kelompok untuk menemukan solusinya. Kemudian setelah itu, kalau sudah beres, presentasikan hasil temuan Anda bersama kelompok. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, namun harus ingat pada saat kalian berdiskusi dan pada saat mempresentasikan, di sini Ibu berikan penilaian. Apa saja yang Ibu nilai? Pada saat diskusi yang Ibu nilai adalah kerjasama kalian masing-masing kelompok, kemudian keaktifan dari semua anggota dan tanggung jawab dari semua anggota. Ya. Nah, kemudian pada saat presentasi yang Ibu nilai adalah kemampuan menjelaskan atau penguasaan materi, kesesuaian respon dengan pertanyaan jika nanti ada pertanyaan dari temannya, kemudian pelafalan, ya, jelas artikulasinya, dan kesesuaian penggunaan tata bahasa. Itu yang Ibu nilai dalam pada saat diskusi dan pada saat presentasi. Oke, kalau sudah paham semuanya, yang apa yang Ibu jelaskan, silakan buka LKPD-nya dan kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Sudah? LKPD-nya terbuka? Ya, silakan kerjakan ya. Sudah bisa dipahami pertanyaannya? Ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanyakan ke Ibu ya. Ya. Ibu sambil menilai, ya, menilai ketika kalian diskusi. Boleh? Ya. Ya. Sudah mulai mengerjakan kelompok ini? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sekarang sudah ada cukup ya. Semuanya sudah selesai? Ya, sekarang kami bisa waktunya untuk presentasi atau menyajikan hasil apa yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok. Di sini ada 4 kelompok. Kita sajikan presentasinya sesuai kelompok aja ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah siap? Ya. Sudah siap. Kalau sudah siap, silakan kalian presentasikan ke depan. Silakan kelompok 1 ke depan untuk memberikan hasil diskusinya. Mau pakai laptop Ibu aja? Ya, sudah dikirim ya? Oke. Silakan. Kelompoknya siapa? Ardi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Arjanti Marisa. Lalu ada
Setiap manusia itu pasti punya sistem reproduksi, tapi yang membedakan adalah perempuan dan adalah laki-laki. Kalau yang kemarin kita membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, sekarang kita mau membahas sistem reproduksi pada perempuan. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini saya akan menyebutkan tentang apa-apa saja nama bagian yang ada di dalam sistem reproduksi perempuan dan apa saja fungsinya. Jadi, pada bagian organ reproduksi wanita itu ada 6 bagian. Ada ovarium, tuba fallopi, endometrium, cervix, vagina, dan juga uterus. Untuk fungsi-fungsinya, ovarium, yang pertama ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis. Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu oogenesis, bagaimana prosesnya, dan juga hormon apa saja yang terlibat dalam proses oogenesis ini. Lalu selain sebagai tempat oogenesis, ovarium ini juga berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Lalu yang kedua, ada yang namanya tuba fallopi. Fungsinya sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat terjadinya ovulasi. Jadi saat terjadinya ovulasi itu, tuba fallopi berperan sebagai saluran yang nantinya menghubungkan atau sebagai tempat berjalannya sel telur menuju ke rahim. Mungkin segitu saja untuk penjelasan mengenai apa itu oogenesis, bagaimana prosesnya, dan juga apa saja hormon yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memberikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dalam LKPD. Ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kami telah mengamati video yang sudah diberikan sama Ibu, dan kami telah menganalisis bahwa masalah yang ada dalam video tersebut adalah kanker serviks pada wanita. Itu untuk soal pertama. Lalu yang kedua, berdasarkan masalah yang kami temukan tadi, yaitu kanker serviks, kami menemukan bahwa solusi yang bisa kami terapkan yaitu dengan cara pertama, dengan gaya hidup yang sehat. Karena dengan gaya hidup yang sehat, maka kedepannya juga sudah dipastikan bahwa tubuh kita akan sehat. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjaga dan membiasakan gaya hidup sehat? Bisa dengan cara berolahraga, lalu menjaga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, dan juga tidak merokok. Nah, selain dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kita juga tidak boleh berganti-ganti pasangan seksual. Karena penyakit ini erat hubungannya dengan hormon atau organ-organ seksual. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan area genital. Itu sudah menjadi keharusan untuk kita kalau menjaga kesehatan area tersebut. Dan selanjutnya ada vaksin HPV. Vaksin ini digunakan sebagai pencegahan terhadap diri kita. Dan yang terakhir dilakukan dengan deteksi dini melalui pap smear dan IVA secara rutin. Dengan melakukan deteksi dan juga dengan melakukan pemeriksaan, maka kita bisa mengetahui apakah di dalam diri kita ada penyakit, salah satunya penyakit yang ada dalam organ reproduksi kita ini. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3 yang terakhir, berdasarkan gambar organ reproduksi yang sudah diberikan dalam LKPD, kami menyimpulkan bahwa kanker serviks ini terjadi di dalam anggota reproduksi yang letaknya yaitu di nomor 2 yang namanya leher rahim. Jadi leher rahim ini adalah bagian yang sempit di sebelah bawah antara rahim dan juga vagina. Di bagian ini sebagai tempat terjadi pertumbuhan kanker serviks. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa masalah dimulai dari dalam video lalu foto yang diberikan bahwa penyakit kanker serviks ini hampir semua kasusnya atau kurang lebih 95% disebabkan oleh
Human Papillomavirus atau HPV yang resiko tinggi. Human Papillomavirus ini adalah nama kelompok virus yang sangat umum, biasanya menginfeksi kulit atau mukosa. Nah, penyakit ini atau virus ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk dengan melakukan kontak kulit genital. Sebagai upaya kita untuk bisa menjaga supaya kita tidak terkena penyakit tersebut, kita bisa melakukan hal-hal yang jauh ataupun tidak mendekati hal-hal yang perilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan contohnya, atau kita tidak boleh melakukan hubungan seksual di bawah umur 18 tahun. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya dan kelompok kami sampaikan dalam PowerPoint ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian maupun dalam pemaparannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus dalam penyajiannya. Silakan sekarang waktunya menanggapi dari kelompok yang belum presentasi. Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Ya, dari kelompok silakan tanggapi dari kelompok 5 ya, sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi dari presentasi dari kelompok 1. Untuk presentasi dan jawabannya bagus, sudah ada percaya diri, jawabannya utuh dan benar. PPT-nya juga oke, mengenai masalah kanker sensitif terkait penyebab dan pencegahannya saya setuju. Dengan pendapat kelompok 1, namun kami dari kelompok 3 ingin menambahkan sebagai tambahan mengenai kanker sensitif supaya kita benar-benar dapat menjaga organ reproduksi. Berdasarkan data WHO, kanker merupakan penyebab kematian tersering kedua dalam penyakit kardiovaskular. Setiap tahun 12 juta orang di dunia menderita kanker dan 7,6 juta diantaranya meninggal dunia. Pada tahun 2030 diperkirakan jumlahnya terus meningkat. Cukup sekian tanggapan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk tanggapan. Terima kasih kelompok 3 telah menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bahwa kelompok 3 menambahkan upaya yang dapat mencegah atau yang dapat mencegah kanker servis pada wanita. Sudah sampai sana dulu. Setelah tadi kita seluruh kelompok menyajikan masalah yang ada dalam FKPD dan menjawab pertanyaan yang ada di FKPD. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi terhadap apa yang tujuan kita hari ini dan jawaban-jawaban yang ada di FKPD. Yang pertama mengenai organ luar reproduksi wanita. Tadi sudah dijawab ya oleh masing-masing kelompok, semuanya betul. Yang alat reproduksi luar wanita itu terdiri dari vulva. Vulva itu adalah bagian paling luar organ kelamin wanita yang bentuknya berupa celah. Kemudian ada membis, bagian atas dan bawah vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Kemudian ada bibir besar, bibir kecil, ada klitoris yang merupakan tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. Dan yang terakhir ada selaput darah, itulah bagian organ reproduksi luar pada wanita. Berikutnya ada organ reproduksi bagian dalam. Tadi juga sudah dijawab oleh masing-masing kelompok, jawabannya sudah betul. Di antaranya ada ovarium. Kemudian ada tuba fallopi. Berikutnya yang ketiga ada bagian endometrium. Yang keempat ada seti. Kemudian
Kemudian yang kelima itu bagian vagina, dan yang nomor 6 itu adalah bagian uterus, di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya wanita sejak lahir dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Kemudian pada masa puber, hormon FSH akan merangsang untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Folikel hanya satu yang matang setiap bulannya. Dalam 1 bulan hanya ada 1 folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang tadi belum selesai. Jika terpilih, oosit primer akan menyelesaikan oosis 1 dan memulai pembelahan meiosis 2, tetapi kemudian akan berhenti kembali pada metafase 2 dan akhirnya menghasilkan 2 sel haploid yang berukuran cukup berbeda. Sel yang lebih kecil itu disebut sebagai badan polar pertama. Beberapa badan sel yang lebih besar disebut oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi yang dilepaskan pada saat ovulasi bukan ovum, melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder, maka meiosis 2 akan dilanjutkan jika penetrasi sperma benar-benar terjadi. Artinya oosit akan melengkapi meiosis 2 yang tadi terhenti di metafase dan akan menghasilkan 1 sel telur besar yang dinamakan ovum dan menghasilkan badan polar. Kedua yang sangat kecil karena tidak memiliki sitoplasma yang mengandung nutrisi. Badan polar ini akan mengalami degenerasi dan mati. Dari tadi ini videonya tidak bergerak ya? Kenapa diam aja? Saking menyimak ya, mohon maaf, ini seperti inilah ya tampilan apa yang dijelaskan mengenai proses oogenesis. Nah, sebetulnya ya proses fertilisasi ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dari sebelumnya, yaitu terdapat dalam surat Al-Insan ayat 2 ya, di mana di sana dijelaskan ada nutfah ya. Nutfah itu berarti bertemu antara sperma dan ovus ya, dari tetes mani yang bercampur amin dan yang menguji dengan perintah dan larangan. Ternyata luar biasa ya, Quran itu duluan Quran daripada teorinya. Selanjutnya, adapun gangguan pada organ reproduksi wanita, tadi kalian sudah temukan dan kalian amati di video mengenai kanker serviks diantaranya serviks wanita, dan selain kanker serviks pada wanita ada yang namanya endometriosis. Apa itu endometriosis? Endometriosis itu merupakan kelainan yang timbul ketika jaringan yang membentuk lapisan endometrium atau dinding dalam rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan ini yaitu tumbuhnya di ovarium. Kemudian gangguan yang selanjutnya bisa terjadi yang namanya mioma uteri, yaitu tumor jinak yang terdapat pada lapisan dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa ukuran pada mioma uteri ini sangat bervariasi mulai dari tegak-tegak hingga sebesar buah nangka. Bayangkan yang ada di dalam organ reproduksi kita. Yang ketiga, gangguan yang ketiga bisa terjadi yang namanya HIV atau AIDS. Ya, ini yang bisa terkenal di kita. Apa itu? Disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit atau melawan imunitas tubuh. Jika seorang wanita terkena HIV, ia dapat menularkan kepada pasangannya. Contohnya bersama janin, ya, yang dikandungnya, dan akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan keganasan atau disebut dengan kanker. Yang berikutnya ada gangguan selanjutnya yaitu kanker serviks yang telah kalian amati tadi dalam video. Secara singkat, kanker serviks ini jenis kanker yang dimulai
itu dijelaskan yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia. Leher rahim berbentuk silinder berlubang yang berfungsi menghubungkan bagian bawah rahim wanita ke vagina. Nah, sekilas ibu akan bahas mengenai kanker servix yang kalian tadi amati, bahwa angka kejadian kanker di Indonesia itu mencapai 396.914 kasus dan jumlah kematiannya sampai 234.511 kasus. Ya, dan kanker servix ini merupakan kanker yang salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita di Indonesia khususnya. Ya, kanker servix ini menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker, yaitu pada tahun 2020 tercatat hingga 36.000 kasus dan 21.000 kematian akibat kanker ini. Nah, adapun penyebab dari kanker servix tadi sudah kalian bahas juga, ya. Apa penyebabnya dan solusinya bagaimana? Salah satunya disebabkan oleh yang namanya virus HPV, Human Papilloma Virus, yang menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Itulah penjelasan atau penguatan materi untuk tujuan-tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan menyimpulkan apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini. Ibu ingin tanya dari semuanya, boleh acungkan tangan. Siapa sih yang ingin menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Boleh acungkan tangan? Ya, boleh Sri. Berdiri aja. Silakan. Dari kelompok mana? Namanya siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pujianti dari kelompok 1. Kesimpulan yang dapat saya satu Kelompok 2. dari kelompok 2. Untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah organ reproduksi pada wanita yang utama terdiri dari 3 kategori. Untuk kategori yang pertama, memproduksi dan menghasilkan ovum. Dalam menghasilkan ovum, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Dan untuk kategori kedua adalah saluran reproduksi yang terdiri dari Fimbriae, tuba falopik, cervix, dan vagina. Dan untuk kategori yang ketiga adalah implantasi hasil fertilisasi dari uterus. Dan untuk oogenesis oogenesis merupakan pembentukan ovum di dalam ovarium yang dimulai dari pembentukan bakal sel telur atau oogonia yang membelah secara mitosis menjadi oosit. Dan untuk mengenai masalah gangguan sistem reproduksi yang sudah dicari solusinya, dapat saya simpulkan bahwa dalam usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan pada remaja khususnya tentang kesehatan reproduksi, yaitu kita harus membutuhkan peran dari berbagai pihak, contohnya dari keluarga, dari pihak sekolah maupun diri sendiri yang harus mencari referensi tentang bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan reproduksi tersebut, yang diantaranya adalah dengan mencari referensi tentang oosit, tentang gangguan sistem reproduksi, yaitu tadi kanker serviks dan mioma uterus. Dan untuk dari pihak sekolah, seharusnya pihak sekolah mengadakan program-program yang dapat menghindarkan siswa dari perilaku seksual dan menyimpang atau berbahaya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri Devi telah menyimpulkan dengan luar biasa ya. Jadi bahwa ada bagian organ dalam, organ luar, fungsi
Ya, udah 1 set. Di sana ada tulisan ya, paham, kemudian tidak paham.